الحمد لله الذي لا أرسل رسوله إلا رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang kami hormati Dandim 1419 Kepulauan Selayar, yang kami hormati Kajari Selayar, yang kami hormati Kapolres Kepulauan Selayar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Selayar, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati para kepala OPD, pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD, yang kami hormati para ketua organisasi wanita, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati kembali. Acara Maulid Nabi Muhammad SAW tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tema membangun sinergi dari pribadi peduli menuju Selayar mandiri, kita selenggarakan pada malam hari ini, Kamis 28 September 2023, 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertempat di Masjid Agung Al-Kumareni, Benteng Kepulauan Selayar. Dengan mengharap berkat dan petunjuk Allah, mari kita buka bersama acara ini membaca Ummul Quran. Ala niyatina al-Fatihah. Hadir selaku pembaca untuk melantunkan ayat suci Al-Quran adalah Koreka Nur Ihramayanti Esku. Mari kita dengarkan dengan sesama pembaca yang hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها النبي
Sambutan Bupati Kepulauan Selayar Bapak Haji Muhammad Basri Ali dimohon dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kepulauan Selayar, yang saya hormati para staf ahli Bupati, yang saya hormati para asisten Sekda, yang saya hormati para kepala OPD, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Ketua DPP Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Pembawa Hikmah Maulid Muhammad Ridwan, yang saya hormati para kepala instansi vertikal, yang saya hormati para pimpinan BUMN, BUMD,
para camat dan lurah serta kepala desa yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin serta segenap undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, dan umur panjang untuk bersama-sama melaksanakan acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah 2023 Masehi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang diberi amanah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan telah mengantar umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh peradaban. Hadirin yang berbahagia, pada tanggal 12 Rabiul Awal sekitar tahun 570 Masehi, lahirlah suri tauladan umat Islam sepanjang masa dunia. Kelahirannya disebut juga sebagai tahun gajah, karena lahir pada saat pasukan gajah milik Raja Abraham menyerang Ka'bah. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan bergajah Raja Abraham hancur lebur karena penyerangan burung ababil. Hari peringatan kelahiran inilah yang kita peringati sebagai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan sebagai hari libur nasional, disambut dengan sukacita dan dirayakan dengan berbagai cara. Maulid Nabi yang kita laksanakan ini adalah merupakan momentum yang sangat baik untuk mengenang kembali perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan syiar Islam di tengah masyarakat yang masih hidup di zaman jahiliyah. Ada berbagai hikmah yang dapat kita petik dari dilaksanakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, 1. Mengenang kembali perjuangan menyebarkan agama Islam pada fase awal kenabian dengan berdakwah melalui orang terdekat lebih dahulu seperti keluarga dan para sahabat yang pertama kali memeluk agama Islam. 2. Sebagai zikir dan doa, salah satu manfaat mengumandangkan zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah mendapatkan syafaat di akhirat kelak, sebagaimana hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. 3. Meneladani sifat dan akhlak terpuji Rasulullah Muhammad SAW, antara lain sifat siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatanah, cerdas. 4. Sebagai syiar Islam, dakwah dan menguatkan akidah umat Islam. Syiar Islam bukan hanya terfokus kepada mendengarkan ceramah, tetapi juga melalui nilai-nilai sosial yang terkandung dalam Maulid. Kita semua berharap dan berdoa semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Maulid tidak hanya merupakan bagian dari transformasi spiritual, tetapi juga transformasi sosial. Transformasi spiritual mengajarkan kita semua untuk senantiasa taat, tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transformasi sosial mengajak kita semua untuk senantiasa melakukan perubahan dari kesalahan menuju kesalehan, dari jalan gelap menuju terang, dan dari keterbelakangan menuju kemajuan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan dapat membangun sinergi dari pribadi pribadi menuju selayar mandiri sesuai dengan tema peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
uraian hikmah maulid bersama Bapak Ustaz Muhammad Ridwan SHI P3K Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng Kabupaten Pulang Selaya. Dan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanallah, malam ini kita berkumpul di tempat yang terbaik di Kepulauan Selayar. Malam ini orang-orang yang terbaik berkumpul pada malam ini. Malam ini kita berkumpul di majelis terbaik, yaitu majelis ilmu. Dan alhamdulillah malam ini kita pun berkumpul demi untuk mengenang manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu malam ini yang pantas kita ucapkan kalimat terbaik adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Suatu hal yang sia-sia apabila malam ini kita tidak mengirimkan salawat kepada Rasulullah sebagai manusia yang mulia yang kita kenal, sekalipun tidak pernah kita lihat. Olehnya itu, saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang kami hormati, Bapak Bupati beserta Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang kami hormati Bapak Sekda dan seluruh pejabat. Tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saya belum paham siapa-siapa yang hadir pada kesempatan ini. Berhubung pula karena tadi saya telah diperkenalkan oleh protokol, saya mengoreksi sedikit tadi protokol. Maaf, saya ini bukan penyuluh P3K Kecamatan Benteng, tapi saya ini penyuluh P3K Kecamatan Bontoharu. Koreksi sedikit Pak ya. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Rasulullah maupun hikmahnya. Tadi Pak Bupati, beliau ternyata tadi sudah menjelaskan sebahagian.
Sehingga pada kesempatan ini mungkin saya akan menjelaskan, karena sebahagian besar saudara-saudara kita di luar sana dan mungkin di kepulauan Selayar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membaca kitab Al-Barzanji. Ini kadang dibaca, sekalipun mungkin di masjid ini pada malam ini tidak dibaca, tapi di luar sana melihat dari sejarah ini kita bisa hubungkan dengan judul pada malam ini, membangun sinergi dari pribadi peduli menuju Selayar Mandiri. Ternyata sejarah munculnya Barzanji ada hubungannya dengan materi ini. Sidang jemaah, meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah tahun 650-an sekian-sekian, dan ternyata munculnya kitab Al-Barzanji pada tahun 1127 sekitar itu. Artinya kurang lebih 500 tahun meninggalnya Rasulullah, kitab Al-Barzanji itu muncul. Akibat apa? Pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, 8 kali terjadi peperangan antara Islam dengan kaum kafir yang dikenal dengan perang salib. 7 kali berperang selalu Islam yang kalah. Sehingga pada saat itu sidang jemaah muncul di pikiran Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang harus saya lakukan untuk menyatukan umat Islam, karena pada saat itu umat Islam berpecah belah. Diputuskanlah gerakan sayembara, membuat syair yang isinya menyangkut tentang kelahiran Nabi sampai kepada seluruh kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Dilakukanlah sayembara, dan negara-negara Islam yang ikut pada saat itu menurut bola dunia, dan ini pun bersamaan dengan munculnya bulan sabit. Ini berhubungan dengan munculnya bulan sabit, karena titik negara yang ikut pada sayembara mulai dari Timur Tengah bahkan sampai ke Eropa, Spanyol ikut melakukan sayembara, sehingga pada saat itu muncul pula yang dikatakan bulan sabit, karena titik negara itu di bola dunia berbentuk bulan sabit. Dilakukanlah sayembara, dan ternyata yang naik menjadi pemenang adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji, berasal dari kampung Barzanj, negara Irak, sehingga pada saat sekarang dikenallah kitabnya kitab Maulid Al-Barzanji. Hadirin sekalian jemaah dirahmati oleh Allah, apa hikmah dari munculnya kitab ini sidang jemaah? Umat Islam bersatu pada saat itu, dan perang salib ke-8 alhamdulillah dimenangkan oleh Islam. Ini sejarah munculnya Al-Barzanji. Jadi jangan dikatakan sidang jemaah bahwa kitab Al-Barzanji itu muncul pada zaman Rasulullah. Kitab Al-Barzanji muncul pada saat kurang lebih 500 tahun meninggalnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada maulid yang kita lakukan pada malam ini. Yakin kita semua ini melakukan maulid, bahkan hadir di tempat ini, itu karena rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena kita merasa cinta kepada Rasulullah sebagai balasan bahwa Rasulullah cinta kepada kita. Kenapa saya jelaskan bahwa Rasulullah cinta kepada kita? Di akhir hidup beliau dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ummati, ummati,
Kita yang dipanggil oleh Rasulullah bukan saja umat pada masa beliau, tapi pada masa beliau sudah meninggal, termasuk kita yang berada di tempat ini. Kita yang dipanggil oleh Nabi. Untuk apa sih dan jamaah dirahmati oleh Allah? Sebelum malaikat Israel mencabut roh beliau, pada saat itu juga berpesanlah malaikat Jibril kepada Rasulullah bahwa ribuan malaikat sudah menunggu engkau ya Rasulullah, sudah menunggu roh kamu. Allah membukakan semua pintu surga pada saat sekarang ya Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak bahagia, tidak gembira. Ditanyalah Rasulullah oleh malaikat Jibril, kenapa engkau ya Rasulullah tidak bahagia? Apa yang beliau pikirkan? Bagaimana keadaan umatku di saat saya sudah meninggal? Ternyata dengan kecintaan Rasulullah kepada kita, kita lah yang dipikirkan umatnya. Tapi ternyata jawaban Jibril, apa yang dikatakan Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak akan masuk ke surga umat yang lain sebelum umatmu yang duluan masuk ke dalam surga. Tapi dengan dua syarat: ikuti perintah Allah dalam Al-Quran dan ikuti perintah Rasulullah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Untuk persoalan ini, mari kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Karena banyak saudara-saudara kita menyepelekan kecintaan Rasulullah kepadanya, termasuk menyepelekan waktu yang ada dalam dirinya. Betapa pentingnya waktu sidang jamaah. Dalam surah Al-Ashr, Allah sendiri mengatakan wal ashr. Dan di masa, kalau kita berpikir sidang jamaah, kalau kita berpikir kenapa Allah bersumpah atas nama waktu, kenapa Allah tidak bersumpah atas nama dirinya? Wallahu, demi Allah. Tetapi ternyata Allah bersumpah atas nama waktu karena memang sangat penting yang dikatakan waktu. Hanya saja kita hamba Allah, umat Nabi, kadang menyanyiakan waktu ini. Dan siapapun yang menyanyiakan waktu, apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah kedua, innal insana lafi khusr. Kita semua ini manusia berada dalam kerugian. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mau rugi tidak? Yakin tidak mau kita rugi? Makanya Allah itu maha adil. Pada saat Allah memasang perangkap kita adalah orang yang merugi, maka ternyata Allah memberikan resep kepada kita supaya terhindar daripada kerugian tersebut. Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Bagi mereka yang beriman, insya Allah akan terhindar daripada kerugian itu. Tapi kadang banyak saudara-saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana, mudah-mudahan tidak ada di jamaah di sini, berpura-pura sebagai orang yang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Banyak orang sekarang, banyak manusia merasa dirinya bahwa saya ini beriman kepada Allah, saya ini beriman kepada hari akhirnya Allah, padahal tidaklah beriman. Banyak contoh yang kita lihat di masyarakat di luar sana. Dia percaya Allah, bahkan rajin salat, tetapi kadang mempercayai dan meyakini hal-hal lain, seperti misalkan batu besar. Mereka yakini, mereka percaya ada kekuatannya. Kayu besar, tempat keramat, bahkan benda-benda seperti cincin, badik, dan lain sebagainya. Mereka percaya ada kekuatannya. Tidak salah,
Tidak salah sidang jamaah. Semua itu kita percaya ada kekuatannya. Tapi kalau kita percaya, jangan sampai kita meyakininya. Kita yakin mampu menjaga diri kita. Kita yakin mampu mendatangkan rezeki pada diri kita, mampu memberikan kesehatan. Itu semua akan menghancurkan iman kita kepada Allah. Buktikan dalam kehidupan kita bahwa iyyaka na'budu, hanya Allah yang kita sembah, wa iyyaka nasta'in, hanya Allah tempat kita berharap, tempat kita bermohon, tempat kita berdoa. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita pertahankan, permantap iman kita supaya kita terhindar daripada kerugian dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, untuk terhindar dari kerugian yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang berbuat baik, orang yang beramal saleh. Kalau kita berpikir antara iman dengan beramal saleh, berbuat baik laksana gula dengan manisnya. Sepanjang gula pasti sudah manis. Sepanjang ada iman di dalamnya, yakin pasti mereka sudah berbuat baik, sekalipun hanya sedikit. Tetapi pada persoalan ini, untuk berbuat baik yang perlu kita jaga adalah hablum minallah kita dan hablum minannas kita, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Bagaimana hubungan kita kepada Allah? Tadi sudah saya jelaskan tentang keimanan. Selanjutnya, hubungan kita kepada sesama manusia. Ini hubungan kita kepada sesama manusia berhubungan dengan membangun sinergi di antara kita. Di saat kita menjaga hubungan kita terhadap sesama manusia, maka yakin insya Allah apapun yang kita lakukan akan tercapai, sekalipun itu pada hal yang munkar. Tetapi kita ini Islam, kita ini umat Islam, umatnya Rasulullah. Pada persoalan ini, persaudaraan yang berhubungan dengan perbuatan yang makruh. Sidang jemaah, biasa Pak ya, di luar sana atau mungkin juga para jemaah di sini, terutama perempuan, tabi'in, maaf perempuan, itu di kampung asal saya Pak, Bu, itu perempuan yang kadang menyepelekan tentang silaturahmi, berbuat baik antara sesama manusia, sesama perempuan. Itu di kampung saya rata-rata perempuan yang melakukannya, Bu, termasuk laki-laki. Bayangkan Bu ya, bayangkan Pak ya, apa kata Nabi? La dakhulul jannah qati'u firahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yaitu memutuskan silaturahmi. Buat apa kita berdoa siang malam? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inti doa ini adalah ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat. Bahagia akhirat artinya kita mau surga. Kita mau surga tetapi memutuskan silaturahmi. Jauh surga itu kalau kita memutuskan silaturahmi. Berprinsiplah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Siapapun dia, apakah ulama, umara, ulama, apakah pemerintah atau rakyatnya atau semuanya, sidang jamaah dirahmati oleh Allah, harus bersinergi, munculkan keadilan, munculkan kepercayaan. Kalau kita lihat nama masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah, nama masjid ini adalah Umaraini. Itu artinya dua Umar. Dua Umar ini harus menjadi contoh di saat membangun Selayar Mandiri. Kedua Umar ini harus kita contohi, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Saya hanya memberikan salah satu contoh di antara keduanya. Misalkan suatu hari Umar bin Khattab diam-diam pergi menyaksikan percakapan antara seorang penjual susu. Bayangkan
penjual susu dengan anaknya, putrinya. Ibunya mengatakan, sedangkan di luar rumahnya Umar bin Khattab mendengarnya. Ibu-ibu itu mengatakan, supaya banyak untung, susu ini dicampur dengan air. Lalu putrinya mengatakan, jangan ibu, karena Allah melihat kita. Allah melihat kita. Akhirnya sidang jamaah dirahmati oleh Allah, si putri ini, si perempuan ini diundang oleh Umar bin Khattab, dan akhirnya dilamarkan untuk anaknya Umar bin Khattab menjadi menantunya. Ini bayangkan sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebuah contoh di antara kita, rakyat yang melakukan seperti itu, akhirnya pemerintah memberikan kebaikan, bahkan dijadikan menantu. Turun temurun dari perempuan jujur ini, lahirlah seorang putra. Jadi beberapa keturunan, ternyata lahirlah yang berketurunan yang dinamakan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan pula dari Umar bin Khattab. Satu contoh dari Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari dia pernah ketemu dengan seorang pengembala domba. Domba yang dikembalakan itu ribuan ekor. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz ketemu. Dia meminta 1 ekor saja untuk dibeli, tanpa melaporkan kepada pemilik domba itu. Tapi apa yang terjadi? Si pengembala ini mengatakan bahwa saya takut kepada Tuhannya Umar bin Abdul Aziz. Artinya dia takut kepada Allah. Jadi siapapun dia, apakah pemerintah, apakah bawahannya, atau rakyat, lebih-lebih lagi ulama dan para ustadz ke bawah, sidang jamaah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Apapun yang terjadi, takutlah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, takutlah kepada Allah. Sebesar maupun sekecil apapun yang kita lakukan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah sekali lagi bahwa silaturahmi di antara kita perlu kita jaga untuk membangun sinergitas di antara kita semua. Selanjutnya sidang jemaah dirahmati oleh Allah, supaya kita terhindar dari kerugian yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Asr. Saling menasihati di antara kita. Siapapun dia, apakah dia orang kecil, apakah orang besar, tinggi pendidikannya atau rendah pendidikannya, sepanjang kebaikan yang keluar dari lidahnya, ambil sebagai nasihat yang terbaik. Siapapun dia, jangan mengatakan bahwa di saat ada anak-anak menasihati kita, ada orang-orang yang lebih rendah menasihati kita, lalu kita mengatakan saya lebih duluan makan garam. Itu bukan prinsip yang baik dalam kehidupan kita. Sidang jemaah dirahmati oleh Allah. Umar bin Khattab lagi saya contohkan. Suatu hari Umar bin Khattab pernah ketemu dengan seorang pengembala. Satu ajaran yang diajarkan oleh pengembala ini, anak-anak pengembala ini kepada Umar bin Khattab. Apa ajaran yang diajarkan kepada Umar? Dari jauh bagaimana perbedaan anjing betina dengan anjing jantan yang kebetulan di Pulau Selayar banyak anjing. Ternyata Umar bin Khattab yang hanya mengetahui perbedaan anjing betina dengan anjing jantan menganggap bahwa anak ini adalah gurunya. Apatah lagi kita memberikan fatwa, memberikan kebenaran, membawa menjelaskan ajaran agama. Kenapa kita mesti menolaknya? Maka memang penting saling menasihati di antara kita. Suatu hal yang wajar bahwa di antara kita pasti tidak ada yang sempurna. Pasti tidak ada yang sempurna. Pasti banyak kekurangan dan pasti juga ada kelebihan di antara kita. Makanya kekurangan itulah, ketidaksempurnaan itulah ada yang namanya nasihat menasihati. Kita wajib menasihati, tapi pada persoalan ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, bujuklah, dakwailah seseorang dengan penuh hikmah. Dan jemaah dirahmati oleh Allah. Ini yang ketiga dan yang terakhir, supaya kita terhindar dari kerugian
yaitu sabar dalam menghadapi segala masalah. Siapapun dia, apakah rendah imannya, tinggi imannya, rendah sekolahnya, tinggi sekolahnya, atau siapapun di antara kita, pasti akan mengalami musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dijelaskan oleh Allah bahwa kita akan diberikan musibah, cobaan. Lalu mereka yang dapat cobaan itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan ini dari Allah, tidak akan kembali kepada Allah. Jadi bukan saja wal anfus, kematian dikatakan inna lillahi, tetapi semua bentuk musibah inna lillahi. Kita jatuh dari pohon, kita jatuh dari perahu, kita kesandung batu, ataupun mungkin dan lainnya, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena itu adalah musibah yang menimpa kita. Sidang jamaah dirahmati oleh Allah, sebagai manusia yang menuju selayar mandiri, selayar ini adalah satu bangunan, sidang jamaah, satu bangunan, dan bangunan ini bisa utuh apabila pemerintah sampai ke rakyatnya itu bersatu. Suatu hari Rasulullah mengatakan bahwa kita ini Islam adalah satu, seperti bangunan yang saling menguatkan. Pada saat beliau mengatakan itu, tangan beliau dipegangkan seperti ini, saling berpegangan seperti ini. Pada saat ini dikatakan oleh beliau, tangan beliau seperti ini. Artinya kedua tangan ini dari beberapa jari yang tidak sama. Kita bayangkan sidang jamaah, kalau ada yang sama jari satu dengan jari yang lain, mungkin Pak Bupati bisa kasih bonus. Ini tidak ada. Semua jari ini tidak ada yang sama, sehingga ini di saat menyatu, apalagi dua tangan yang menyatu, insya Allah apapun yang berat akan bisa diangkat. Demikianlah yang terjadi di selayar. Kalau kita ingin selayar mandiri, maka kita di sini harus bersatu. Insya Allah di saat kita bersatu, lebih-lebih lagi pada persoalan yang makruh, persoalan kebaikan, maka yakin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah, dari penjelasan saya mohon maaf apabila mungkin ada yang menyinggung ataupun mungkin ada yang sakit hati. Yakin pasti orang seperti itu hanya karena memang keras kepala, ataupun mungkin kalau ada kebaikan jadikan petunjuk bahwa itu adalah datangnya dari Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah, wajibat selahul jannah, wajib untuk masuk ke dalam surganya Allah. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa Bapak Khairul Anwar dan Ahmad disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نسألك والهدى والتقوى والغنى والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Rabbana, segala puji syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barakah, rahmat dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah, ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas daerah kami yang tercinta ini, Kabupaten Kepulauan Sidayat. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kemampuan kami semua, kemampuan para pemimpin kami, kemampuan para guru-guru kami dalam mengemban amanah yang ada di tangan mereka untuk menegakkan keadilan dan menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat sehingga dapat terwujud kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kami semua kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, agar kami semua dapat membangun daerah kami ini menjadi daerah yang lebih maju. Ya Allah, ya Rahim, kokohkan rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Jangan Engkau cerai-beraikan kami, hilangkan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian dan ketentraman. Ya Allah yang Maha Kuasa, kepada-Mu kami memohon ampunan. Ampunilah dosa kami semua, kabulkanlah doa kami serta permohonan kami. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada rangkaian acara penutup. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan kita semua. Mohon maaf segala kekurangan. Ungkapan syukur untuk acara ini mari kita sampaikan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.